Ya, halo. Eh, untuk pertemuan kedua, untuk pertemuan kedua, kita bakal masih tetap membahas teori warna sama perkembangannya, tapi ini di bagian duanya, gitu. Ya kan, yang terakhir kita pembahasan terakhir tuh eh, sampai Giren ya. Eh, dia bilang kalau semisal dia tuh meneliti bahwa dan menemukan bahwa ada tiga pendekatan dari apa namanya dari teori warna, pandangan dia tentang teori warna. Yaitu dia menemukan bahwa di situ ada warna aditif, warna subtraktif, gitu. Uh, tapi sebetulnya dia lebih lebih berbicara tentang uh, pigmen gitu, pigmen dari warna, bukan bukan menyebut sebagai warna aditif, subtraktif dan lain-lain. Tapi dia lebih kepada membicarakan tentang lingkaran warna pigmen, gitu. Seperti itu. Tapi kenapa saya sambungkan ke apa namanya ke warna-warna aditif subtraktif ini tuh karena pendekatan yang Biren lakukan tuh lebih lebih cocok untuk ketika kita sambungkan kepada teori warna secara fisika gitu. Seperti itu. Ini uh, warna berasal dari kesimpulan dari yang kemarin adalah warna berasal dari cahaya entah buatan ataupun natural. Cahaya kecil akan pula memunculkan warna yang kecil, bahkan tidak memunculkan warna sama sekali. Semakin banyak cahaya, semakin banyak memunculkan warna, dan semakin kuat cahaya, maka semakin kuat juga warna yang dihasilkannya. Seperti itu. Itu kesimpulan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian ini mata manusia memiliki tiga tipe sel reseptor warna atau bisa disebut juga cons ya. Apa namanya kerucut mata gitu. Nah itu tuh mata manusia itu hanya bisa menangkap warna merah, hijau dan biru. Dan selain apa namanya uh, sebetulnya manusia itu nggak bisa melihat seluruh warna ya. Maksudnya semua warna itu manusia nggak bisa ngelihat itu. Cuman ketika warna-warna dipantulkan oleh cahaya ke mata kita, kita hanya bisa melihat tiga warna itu, tiga warna merah, hijau, dan biru, dan kemudian si merah, hijau, dan biru itu bergabung terus misalnya dicampur-campur dan kemudian menghasilkan warna-warna yang kita ketahui sekarang. Ada violet, ada cyan, ada Tosca dan lain sebagainya gitu. Warna-warna yang timbul dari mata kita sekarang itu sebetulnya ini tuh adalah hasil dari kompresi atau dari diperkecilnya si apa namanya warna si pantulan warna menjadi dibagi menjadi tiga warna ini, tiga warna merah, hijau dan biru ini gitu. Dan sebetulnya manusia masih dapat membedakan sekitar 10 juta warna. Itu mengacu pada Human Color Space. Dan apa namanya di sini ini untuk di sini ini untuk ketika kita bisa melihat ini adalah hasil dari kolorimetri ya sebetulnya dari penghitungan fisika. Kalau semisal untuk apa namanya reseptor warna dari manusia tuh seperti ini, dia hanya bisa menangkap tiga warna ini sebetulnya, dan sisanya adalah pencampuran dari warna-warna dari ketiga warna ini gitu. Terus sebetulnya juga apa namanya kayak ketika kita membicarakan tentang warna itu kita juga sedang membicarakan tentang bagaimana seni dan apa namanya dan sains tuh bertemu gitu. Dan di situ juga sebetulnya dari sainsnya banyak diteliti tentang warna, dari seninya juga sama, dan keduanya itu mungkin agak agak agak
sulit ya, bukan sulit ya, agak sukar buat dipahami. Dan tapi maksudnya itu masih dapat sangat dipahami gitu. Tidak, yang saya ingin ngomongin sih sebetulnya kalau warna itu tidak sesepele apa yang dilihat gitu, seperti itu. Karena apa namanya, ketika kita melihat kondisi-kondisi sekarang, ada kecenderungan kalau semisal warna itu tidak tidak terlalu penting dibandingkan bentuk gitu. Nah, maksudnya si warna tidak terlalu terlalu kompleks dibandingkan bentuk atau misalnya dibandingkan ya bentuk yang kita lihat gitu. Seperti itu. Karena ketika kita pengen ngomongin pengen ngomongin warna secara detail juga sebetulnya kita mesti dulu berbicara tentang atau misalnya mesti dulu tahu tentang ilmu cahaya gitu. Jadi maksudnya di situ kita bisa mengetahui bahwa warna itu seperti apa, atau misalnya panjang gelombang seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian dari apa namanya, pembahasan tadi tentang bertemunya si sains sama seni itu, dari keduanya juga sebetulnya membicarakan tentang persepsi warna yang bisa didapatkan oleh manusia, sebetulnya bisa diterima oleh manusia gitu. Dan di situ bakal apa namanya, mengerucut kepada pembagian pengklasifikasian warna gitu. Berdasarkan tadi yang diterima mata, itu adalah warnanya adalah RGB, red, green sama biru. Dan ketika kita berbicara tentang apa namanya, kemarin kan kita sebetulnya membahas tentang warna primer. Kenapa warna primer, RGB bukan warna primer? Nah, pembahasan itu adalah karena apa namanya, sama ketika kita membahas misalnya gini, kalau semisal RGB itu adalah reseptor warna yang diterima manusia. Nah, akan tapi si warna primer ini, si merah, kuning, sama biru ini adalah warna primer yang memang itu diklasifikasikan oleh apa namanya, secara sifat fisikanya gitu. Secara sifat fisikanya itu seperti ini loh warna primer tuh. Sementara secara mata manusia, kalau itu bukan warna primer juga, itu warna yang hanya didapatkan mata manusia, itu bukan warna primer sebetulnya. Itu sih perbedaan kenapa ada penyebutan antara atau ada pertanyaan ketika misalnya kita membahas RGB, kenapa itu bukan warna primer dan sebagainya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian warna primer ini bukan dibagi. Ada di dalam warna primer ini terdapat dua jenis warna gitu. Misalnya ada pengelompokan lagi dari warna primer ini gitu. Yang diantaranya adalah warna aditif dan warna subtraktif. Dan warna aditif ini adalah mengacu pada reseptor warna mata manusia yang dihasilkan oleh cahaya murni, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Kemudian warna subtraktif mengacu pada refleksi cahaya dan dibagi menjadi dua jenis, printer primaries, yaitu cyan, magenta, dan kuning, dan artist primaries. Itu tidak berdasarkan pemikiran saintifik, yaitu merah, kuning, dan biru gitu. Dan untuk lebih gampang lagi mengelompokkannya, aditif tuh RGB dan subtraktif tuh CMYK. Ini untuk video pertama mungkin sampai sini dulu ya. Kita dilanjutkan di video yang kedua.